Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum sistem operasi 39 tentang simulasi paging. Dalam sistem operasi komputer, paging adalah salah satu skema manajemen memori di mana komputer menyimpan dan mengambil data dari penyimpanan sekunder untuk digunakan dalam memori utama. Dalam skema manajemen memori paging, sistem operasi mengambil data dari penyimpanan sekunder dalam blok ukuran yang sama yang disebut halaman. Paging adalah skema manajemen memori yang memungkinkan ruang alamat fisik suatu proses menjadi tidak bersebelahan. Metode dasar untuk menerapkan paging melibatkan memecah memori fisik jadi blok berukuran yang tetap yang disebut dengan bingkai dan memecah memori logis menjadi blok dengan ukuran yang sama yang disebut halaman. Jika suatu proses akan dieksekusi, halaman-halamannya dimuat ke dalam setiap frame memori yang tersedia di sumbernya. Oke, untuk memudahkan pemahaman tentang simulasi paging, kita download dulu aplikasinya. Aplikasinya menggunakan OS Simulator. Kalian bisa download di website ini atau di website lainnya. Oke, ketika kalian sudah downloadnya, kalian ekstrak saja. Kalian ekstrak saja filenya, dan isinya itu seperti ini. Oke, saya buka yang jar ini, mesin jar. Maka akan tampilannya seperti ini. Lalu untuk mensimulasikan paging, kita klik memorinya, lalu memori manajemen yang ada di bar atas ini. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu kita bisa lihat di sebelah kiri ada main memory dan sebelah kanan ada proses PW dan backing store. Lalu kita setting di sini memorinya sini memakai kapasitas 64 totalnya. Lalu kita klik paging di machine. Nah, di sini kita bisa atur frame-nya. Jadi ini berarti satu frame akan mengandung satu main memory, memori fisiknya mengandung satu main memory. Lalu kita ubah saja menjadi 4. Nah, maka per frame-nya, satu frame ini mengandung 4 memori fisik. Lalu kita pause saja. Nah, kita bisa lihat ini sebelah kirinya sudah jadi beberapa frame. Yang satu frame-nya itu terdapat 4 main memory. Lalu kita cara membuat prosesnya, kita klik proses ini, buat plus ini. Lalu kita namai P1 saja. Lalu kita memori saja yang akan dipakai itu dalam proses satu ini yaitu 4. Kita setting saja ke 4. Lalu kita durasinya menjadi 1. Kita down. Nah, di sini kita telah membuat satu proses pagingnya. Lalu kita akan run terlebih dahulu. Kita klik aja tool segitiga ini, tapi yang step by step. Nah, ini klik, maka akan proses ini dieksekusi. Setelah dieksekusi, kita lihat di sini karena dia memakan 4 memori fisik, maka dia berada pada satu frame. Kita bisa lihat di sini akan tombol ini data dan scientific. Nah, dia proses 1 pada frame 1. Proses 1 pada frame 1 dia memakan memori 4 dan berdurasi 1. Setelah itu
Setelah kita melihat data ini, kita bisa close saja. Kita stop saja di sini. Lalu kita membuat proses lagi. Lakukan seperti tadi. Kita namai dengan P2. Lalu kita berukuran size-nya menjadi 6 saja. Kita berdurasinya -1, ini paling bawah ya. Kita done. Proses 2 tadi memakan 6 memori berdurasi -1. Oke, kita coba jalankan. Nah, proses 1 masuk. Karena proses 1 hanya berdurasi 1 saja, karena proses 1 berdurasi 1, maka ketika di proses 2 masuk, maka proses 1 sudah selesai. Dilihat. Nah, maka proses 1 ini sudah selesai. Maka akan diisi dengan proses yang kedua. Nah, karena proses 2 itu berdurasi -1, dia akan selamanya berjalan di memori. Jadi lihat di sini durasinya. Proses 2 berada di frame 1 dan frame 2 dengan berdurasi tak terhingga, -1 tadi. Kalau -1 itu tak terhingga, jadi dia tetap berjalan di memori. Maka memorinya 6, berjumlah 6. Dan kita bisa lihat di panel main memory ini terdapat titik-titik biru. Titik-titik biru bisa dilihat di sini ada internal fragment. Internal fragment itu adalah ketika ada suatu frame, lalu ada proses masuk, frame itu tidak sepenuhnya diisi oleh proses tersebut. Gitu. Jadi lihat, ini kan jumlah yang frame digunakan ini kan 6. Jadi dia 4 dan sisanya 2. Maka akan tersisa 2 lagi di sini. Nah, sisa 2 itu adalah internal fragmentnya. Seperti itu. Perlu diingat kalian tadi, jika durasinya -1, dia akan terus berada di memori, itu terus diproses. Kita coba di step by step lagi. Nah, time-nya ini, time 4 unit ini, kita klik terus sampai berapapun, dia tetap berada di memorinya, tidak selesai-selesai, seperti itu. Karena dia tetap pada memorinya. Kita stop saja. Nah, kita untuk cara mengedit proses ini, kita klik kanan aja. Kita bisa di-edit prosesnya atau update prosesnya. Update itu untuk mengubah settingannya lagi. Kita jadikan 0. Tidak bisa berdurasi 0. Kita ubah saja ke 1. Posisinya 1. Kita down. Nah, kita klik lagi data scientist-nya untuk melihat prosesnya. Proses 1 masuk, klik. Nah, tabelnya akan seperti ini. Nah, proses 1 masuk, berdurasi 1 dengan berada di frame 1. Oke, proses 2 masuk, maka proses 1 ini akan digantikan oleh proses 2. Nah, proses 2 masuk dengan menempati 2 frame, frame 1 dan frame 2. Berdurasinya 1. Lalu kita jalankan lagi step by step-nya, klik. Nah, ini proses sudah selesai, sudah kosong. Dan di sini pun data science-nya, reportnya sudah selesai. Sudah tidak ada proses lagi. Kemudian kita akan masuk ke simulasi segmentasi. Oke, kita klik saja memori lagi, lalu memory management, lalu oke. Nah,
Ini kita sama seperti tadi, tapi di sini kita kliknya yang segmentasi. Oke. Yang OS ini untuk mengatur operating system ya, yang dipakai untuk operasinya, memori yang dipakai untuk sistem operasi. Oke, setelah ini kita close saja. Nah, di sini berbeda dengan tagging. Dia ini di segmentasi ini kita tidak tergantung frame-nya. Untuk membuat proses segmentasi ini kita klik lagi ke setnya, lalu kita namai S1 saja. Nah, yang perlu kalian diingat di proses segmentasi ini, kalian di bagian size ini harus menyamai total size yang ada di segmen ini. Ada kode, data, dan stack. Kode, data, dan stack ini kan masing-masing satu. Jika dijumlahkan menjadi 3, maka sesuai dengan size-nya, yaitu 3. Ini. Yang perlu diingat itu adalah size-nya ini. Harus sama dengan jumlah dari kode, data, dan stack ini. Jika kita 3, kalian boleh sini edit. Jika di sini 4, maaf, maka kalian di sini pun harus menyesuaikannya. Jadi seperti ini. Dan totalnya 4. Karena ini sudah sesuai. Atau kalian bisa berubah-ubah yang lain juga seperti ini. Atau ubah 2 seperti ini. Nah, ini bebas terserah kalian. Lalu kalau untuk durasi ini sama seperti tagging. Jika durasinya -1, maka dia akan terus berjalan pada memori. Lalu kita seperti saja, kita durasinya menjadi 1, kita down. Nah, ini telah kita buat. Untuk proses segmentasinya kita coba jalankan. Nah, dia sudah masuk ke main memorinya. Nah, di proses segmentasi ini, hal yang berbeda adalah frame-nya. Frame-nya juga. Nah, jika kodenya tadi kan kita setting 1, maka dia akan, satu frame ini akan memakan 1 main memory. Dan di data, tadi kita setting 2, memakan 2 memori, maka dalam satu frame data ini, frame yang punyanya data ini, dia akan memakan 2 memori fisik. Dan di satu frame data ini memakan 2 memori fisik. Dan untuk stack ini tadi kita setting 1, maka proses stack yang masuk ke memori itu cuma memakan satu frame yang berisi memakan 1 main memory. Seperti itu. Mungkin sekian praktikumnya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.